7 hari sudah Nika Ardila pergi. 7 hari langit duka setia menyelimuti area pemakaman Desa Imbanegara, di mana yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Nika Ardila untuk selamanya. 7 hari rasa pilu masih dirasakan oleh keluarga, sahabat, penggemar, masyarakat maupun belantika musik Indonesia akan kepergian artis muda dan multitalenta ini. Di hari ke-7 kepergian Nika Ardila, masih banyak orang berbondong-bondong untuk datang mendoakan dan mengucap salam perpisahan. Inilah kisah mengenai keadaan makam almarhumah Nika Ardila di hari ke-7 meninggalnya Nika Ardila, yang diadakannya doa bersama di 2 rumah duka Nika Ardila, yang dilansir dari buku Di Balik Tragedi Bintang Kehidupan, yang diterbitkan pada tahun 1996. Dan berikut ulasan selengkapnya. Acara tahlilan 7 hari wafatnya Nika Ardila 25 Maret malam dipadati ratusan penggemarnya yang datang dari berbagai penjuru tanah air, dari Bandung, Jakarta, Semarang, Mojokerto, Banda Aceh, bahkan Gorontalo. Para penggemar Nika Ardila memenuhi halaman rumah artis seberkas sinar itu di Jalan Parakan Saat 1 nomor 37 Bandung sejak siang hari. Tenda besar sengaja didirikan di pekarangan rumah Nika yang sangat luas agar penggemar Nika tidak kehujanan. Tahlil yang dimulai pukul 7:30 malam dan berlangsung selama 1,5 jam itu didahului ceramah agama oleh Mubalik Bandung Dr. Randes Syarif, yang dalam ceramahnya mengingatkan agar jangan mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah meninggal dunia. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan doa bersama untuk almarhumah Nika Ardila. Sampai hari ke-7 kepergiannya, makam Nika Ardila yang terletak di Desa Imbanegara, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat, sudah diziarahi ribuan penggemarnya. Para peziarah yang datang dari berbagai penjuru tanah air itu datang secara bergantian, baik berkelompok, perorangan, atau keluarga. Menurut Sekretaris RKMD Desa Imbanegara R.A. Markus Marah, sejak Nika Ardila dimakamkan Minggu sore 19 Maret 1995 lalu, pekuburan pasir di Cidudu tidak pernah sepi dari peziarah. Karena tak sedikit peziarah yang datang pada malam hari, bahkan dini hari, kami membentuk pos penerima peziarah yang dibuka 24 jam setiap hari untuk melayani para peziarah tersebut, ujar Amar, yang ditemui Mandala saat tahlilan di rumah duka belum lama ini, yang merupakan tahlilan yang ke-7. R.E. Sutarjo, paman Nika, yang Sabtu sore berada di Imbanegara mewakili keluarga Nika, menjelaskan tahlilan di Imbanegara dilaksanakan di 2 tempat. Pertama, di rumah duka Kampung Pasir Cidudu yang dilaksanakan selepas sholat asar. Yang kedua di Kampung Talun, dilaksanakan selepas sholat maghrib. Kedua rumah duka itu masih milik neneknya Nika, Nyonya Uti Kartadibrata. Dijelaskan rumah duka di Pasir Cidudu menjadi tempat tinggal Nyonya Uti ini. Namun bila Nika berlibur ke Imbanegara, ia lebih memilih di rumah Kampung Talun untuk istirahatnya. Nika memilih Kampung Talun karena suasananya yang jauh dari keramaian. Sedangkan rumah di Kampung Pasir Cidudu berada di pinggir Jalan Raya Bandung yang hingar-bingar dengan kendaraan lalu lalang dari 2 arah. Saat tahlilan hari ke-7 Sabtu sore, belasan pemuda fans Nika yang mengaku berasal dari Cirebon dan Purwokerto mengikuti acara tahlilan. Sedangkan belasan santri putri dari pesantren Cipasung Tasikmalaya dan pesantren Al-Islah Cijantung Ciamis menziarahi makam Nika Ardila. Usai ziarah, mereka menyatakan turut berduka cita kepada nenek Nika.
Menurut Sekretaris RKMD Imbanegara Amar Kusmara, atas kesepakatan warga Imbanegara dengan keluarga Nike, pemakaman umum Pasir Cidudu akan diberi nama Makam Umum Nike Ardila. Atas biaya pihak keluarga, jalan setapak masuk pemakaman sepanjang 1.500 meter akan diperlebar menjadi 2 meter dengan badan jalan di tembok atau di aspal. Saat ini pelebarannya sudah dimulai. Di samping itu akan dibangun gapura pada pintu masuk dengan konstruksi beton bertulang. Di gapura itulah diabadikan nama pemakaman umum Nike Ardila. Gapura itu nantinya akan terlihat jelas oleh warga yang berlalu lalang antara Bandung, Jawa Tengah, dan sebaliknya, karena memang berada di pinggir jalan raya itu. Sutarjo pun mengatakan di komplek pemakaman Nike akan dibangun sebuah museum berukuran 3x3 meter dengan konstruksi beton. Di museum itu nantinya akan disimpan berbagai barang milik Nike Ardila semasa hidupnya, dari album, lagu-lagu Nike sepanjang hayatnya. Tak ketinggalan menurut Sutarjo, semua surat kabar yang memuat berita saat kepergian Nike akan dipajang di museum itu. Saat ini kami sedang mengumpulkan surat-surat kabar itu, ujar Sutarjo. Diharapkan oleh Sutarjo, pada hari ke-40 kepergian Nike Ardila, semua rencana pembangunan itu sudah selesai. Salah seorang keluarga Nike mengatakan, ide pembangunan museum itu datang dari Andra Fahreza, seorang mahasiswa Trisakti yang merupakan putra Gubernur Kalimantan Timur, yang disebut-sebut sebagai pacar Nike Ardila. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya di part yang kedua. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.